contoh. Kau buang tiap hari manimu dengan percuma. Kau masukkan ke dalam lubang anak perempuan, ya, yang belum sah kau nikahi. Gila kau memang. Gila kau, gila. Siapa yang iri sama dia? Bang Apa kau iri? Aku ada istri. Iya, Aku ada istri. itulah Bang Akun Perang. Bang Akun Perang, dia mengatakan saya iri sama dia. Saya lebih ganteng loh dari dia. Lihat bukanya kakek-kakek. Mau aku spill fotonya. Aku spill. Nah, kedua, saya itu punya sekolah, saudara. Saya punya sekolah. Saya itu dicari, sementara kau apa? Tidak tamat SMA pun kau tidak. Tamat SMP pun kau tidak. Belajar kau, bukan minam. Belajar kau. Kasihan kali kau memang. Di dalam video perpeloncoan ini, saudara, Cimen itu sudah diakui punya ilmu. Tanya sama netizen, betul atau tidak netizen? Typing di bawah. Saya yang berilmu atau Novan? Tolong. Dari koin kan jelas, dari koin. Iya dong. Saya tidak pernah ngemis-ngemis, tidak pernah minta-minta donasi. Nah, itu kau lihat betul. Kau baca itu, buka lubang mata kau itu yang sudah mukamu berkerut. Gimana nggak berkerut? Kau ewe-ewe aja anak orang, gak kau nikahkan, habis itu mengandalkan donasi. Belajar kau. Nggak pernah coba ya. Iri pula aku. Mau ku spill foto kau, ini foto kau, Bujang Inam, dengarkan. Belajar kau saudara, ngapain saya iri? Kau itu tidak tamat SMA. Ya, saya itu sudah S3. Ya, ngapain saya iri? Ganteng, lebih ganteng saya. Maaf saudaraku, bolong ke dedem. Followers kau Beji banyak dari umat muslim. Oke. Teman-teman, unfollow. Mulai sekarang unfollow yang namanya Bezi. Anjay. Akun yang manapun pokoknya di unfollow. Iya. Jelas kau yang banyak pengikutmu dari umat muslim. Umat muslim banyak pengikutmu, ya kan? Kasihan saya ceweknya itu orang Nias. Tiap hari ditusbol si Beji 3 kali dalam sehari. Kalau 1 tahun itu 300 kalikan aja itu udah berapa kali itu. Dia lari, makanya dia lari. Ini si Beji, ini si Novan ini tidak nikahi saya. Ya harus saya kabur ini. Itu betul juga itu Novan. Kau tidak nikahkan, cari duit kau dulu. Yang mana yang kau ini? Aduh bahaya kali kau ini. Novan. Dibilangnya sama Bang Faru. Dibilangnya sama Bang Faru, Bang, saya mau nikah, butuh duit 60 juta. Gosok gigimu, kau pikir ada yang cuma-cuma kasih 60 juta di Medan kau, kencing 2000. Biar tahu kau paham. Kasihan kali kau memang. Kencing 2000 Nopan. Kok murah banget 60 juta. Iya, karena kan tidak ada lagi jalan Pak Dehe. Pak Dehe tidak ada lagi diberkati aja nanti di gereja. Tidak ada lagi acara. Soalnya ponakan saya kemarin baru nikah 140 juta jujurannya di Nias. Nikah baik-baik. Tidak ada namanya. Betul. Iya, tidak ada namanya. Ada tari-tarian mainah, ada gitu. Iya betul, itu berarti itu nikah baik-baik, tidak ditusbol dulu. Ini sama Beji ditusbolnya, kayak pencalonan presiden ditusbol baru dilantik. Masalah generasi. Jimmy penipu. Terima kasih ya, mengasih naik. Ya, selamat pagi. Ya, dia unfollow aja Bang, dia unfollow aja, nggak usah diikuti dia. Unfollow aja. Iya, penipu tuh Jimmy, penipu. Nah ini korban kau Novan, kau bayangkan udah di TF kau bahaya kali kau. Bang, aku belum makan 1 hari ini. Kalau aku tadi kau minta itu ku sampaikan sama kau. Kerja kau Novan, bisanya kau mangkas. Ngapain kau bilang sama aku cerita sedih? Baluap kau ini memang. Itu hanya maharnya aja Pak De.
Iya, mahar di luar tetap bengeknya. Habis 200-an lah laki sama bawa pulang Iya, sama pesta kembali ke rumah laki mungkin habis 230 juta sampai lebih. 250 kayaknya. Anjay. Iya, Anjay wajar. Mokondo. Iya, karena Anjay Mokondo. di Nias itu, di Nias itu memang perempuan itu sangat berharga, Betul. Mahal harganya. mahal. Apalagi kalau sempat dia punya gelar, punya titel, Wah, tamatan bidan, minimal bidan aja. 150. Bidan 150 nggak bisa ditawar. Iya. Kemarin saya penghulu. Ini Pak Dehe yang sama si Beji ini PRT, pembantu rumah tangga, makanya 60 juta. Kemarin saya penghulu di Bogor, ponakan yang nikah itu 300 juta sudah menang PNS Waduh. di Bogor, Tialahagu. Jadi istrinya itu sekretaris Bupati Garut. Dan sekarang sudah pindah di Bogor dia. Weh, ini wajar 300 juta. wajar Pak Dehe menyampaikan seperti itu, Novan, supaya kau tahu bahwa ada Nias itu menjunjung tinggi sebenarnya harga wanita. Beda dengan saat kau tusbol dulu tiap hari, depan belakang, gaya kepiting, gaya apapun. Lalu ceweknya bilang, Abang Novan, kapan kita nikah? Tunggu ya, dulunya mati-mati. Novan, matiku Tapi sama aku. kasihan kita perempuannya ya. Kasihan. Ibaratnya kalau Pak kita punya saudara. De, kalau 60 Ya. juta tuh kalau di Malaysia berapa Pak De? Aduh, 60 juta itu kalau di Malaysia itu RM1 itu kan itu hanya 3.000, kalikan aja 3.000 kali berapa itu ringgit. Itu kecil itu abangku, itu kalau kerja di PT sawit itu kecil, hanya sekali gaji. Bang iya, Bang Sofian pernah jadi korban dia, Bang? Enggak, tapi jangan menipu. Oh iya. Ketahuan juga. Iya Ya memang udah, kau menipu, apa aja lah, ketahuan ajar apa nih bisa ketuan? Kau kita ketahuan kita menipu. Kau Iya, ketahuan betul, menipu betul. toh. Kau ketahuan menipu, Novan. Ajaran Islam kalian. Sekarang saya tanya kepada antum, sekarang saya tanya kepada antum, perempuan itu sudah kau nikahkan atau tidak? Kasihan perempuan. Belum. Bahaya kau ini, bahaya. Biar kau tahu ya, kau tiru itu anak Pak Dehe. Kerja, ada uang, ya, tidak menyamar-nyamar, ya, baru dinikahkannya nikah terhormat, tidak ditusbol dulu. Itu namanya keluarga terhormat. Kau kurasa itu keluargamu tidak keluarga terhormat, ya. Kau tusbol dulu anak orang, kasihan itu anak tiap hari kau tusbol, kalikan kalau 3 kali dalam sehari kayak minum obat itu kau tusbol anak perempuan itu kali 1 tahun, kau hitung itu berapa? Sudah kayak mana itu bentuk lubangnya? Bukan lagi kayak seperti lubang kecil. Masuk kepalamu di dalam, bodoh. Belajar kau. Belajar kau menghargai perempuan. Bagaimana kalau saudaramu perempuan itu ibu kau? Emang ada Bujang. orang Islam yang bisa memujikan kata-kata. Enggak apa-apa. Tak teratur. Kalau sama Kau saya bantah mati dulu. kutu kau, Novan. Kalau sama saya mati kutu kau, karena kenapa? Ku bongkar semua, ya, ku bongkar kebohongan kau, biar tahu kau, biar paham kau. Kau bantah dulu, betul. Biar Kalau kau memang permalukan salah, aja kalau jalan Islam di kalau sini. memang salah bulu-bulu ini, kau Bang Beji, bantah. panggil gurumu Depijai biar dibantu. Itu Kau panggil CP kemari, kau panggil CP kemari, CP. Kau panggil. Epinya udah mencret Pak Dehe 3 kali sama aku di sini tuh Pak Dehe. Iya, saya juga kasihan tuh Depijai. Kemarin dia semalam ke Pak Ustadz PI, saya nonton dia. Iya. Diru Pak Dehe 3 kali mencret sama dia, dipijai, udah marah-marah Iya. dia. Sering terkencing-kencing dari sini. Novan, kau tidak kasihan itu perempuan? Kau lihat perempuan itu,
Mukanya sudah berkerut, mukamu juga berkerut. Kayak mana tidak berkerut tiap hari kalian tusbol, gaya kepiting, gaya rusa, gaya bintang-bintang. Kayak mana tidak ada kinerja kalian? Tidak ada juga puding. Tidak ada juga puding kalian. Gimana mau puding? Makan nasi bungkus saja kau ngos-ngosan untuk cari berdua kalian. Ini si Jimin ini kok tahu gaya-gaya itu semua? Aku tanya dulu sama kau, udah kau nikahkan atau tidak? Itu yang kutanya. Kau jawab dulu, dari tadi tidak kau jawab. Pengalaman ya, udah pengalaman nih, tahu dia gaya-gaya semua. Kau yang kasih tahu sama aku, kau yang kasih tahu sama publik. Aku nggak tahu gaya itu kok. Kamu yang tahu. Kau kasih tahu nama publik, kau yang kasih tahu sama aku. Yang sekarang ku tahu perempuan itu sudah kau nikahkan atau tidak? Itu yang kutanya, Beji. Ketahuan juga atau belum? Waduh, bahaya juga nih orang. Ternyata dia praktek Enggak kau jawab kan, enggak berani kau jawab kan. Kalau datang Cimen mati kutu kau kan. Tadi ngomong, bahaya. Ternyata ini ajaran saya di atas. Memang, bapak kau Novan di sana mau gay gitu. Bapak kau mau halu bebadan, artinya bapakmu kerja tani di sana mati-matian. Supaya Novan ini nanti anakku dibaptis dia, supaya dia nanti menjadi anak yang berbakti, bukan menjadi anak yang berbakti. Bukan seperti itu ciri-ciri anak berbakti. Ini orang tua kita, ini Pak Dehe. Kau menjadi anak kurang ajar, kau rusak anak perempuan lain, lalu kau nyamar-nyamar masuk dalam satu sekte agama, lalu mengumpulkan donasi, tidak jadi. Ujung-ujungnya perempuan itu kau suruh pergi. Enggak kasihan kau. Enggak kasihan kau ada saudaramu perempuan. Hah? Kalau udah orang salah bersalah itu ya, kau itu kayak perempuan, tahu perempuan. Kalau udah ketahuan kebohongannya, dia bilang kayak percaya nggak percaya terserah. Mama, kamu tahu nggak kenapa aku nggak ngebalas? Aku lagi ajaran Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya seperti ini. Si Jimen, si Sofia ngefitnah orang tanpa bukti. Itu aja sebenarnya. Malah agama yang kau bahas lari ke sana. Kau jawab dulu pertanyaan. Mau ajaran Islam kok di sini? Kau jawab dulu pertanyaanku. Kau itu kafir, kau itu pengikut Paulus. Sudah, kita sudah tahu kau itu pengikut Paulus. Orang yang nggak ngerti apa-apa ya belajar dulu kau bahasa Indonesia, Beji. Aduh, belajar kau dulu, baru ngomong. Atau nggak bahasa daerahnya saja pakai bahasa daerahnya, biar saya artikan nanti kepada penonton. Ayo, bahasanya saja pakai. Woi, bahasanya saja. Ketika pun Pak Dehe di sini ikutan, berarti dia sudah ikutin ajaran Islam. Dia menghujat Pak Dehe, mulai menghujat. Aku makan ikan kayak Yesus, ya. Bapak makan Mas Yola. Pak Dehe, Bapak Dehe, Meji. Pak Dehe makan ikan kan? Iya kan? Iya, saya makan ikan kayak Yesus juga. Iya. Nah, beda dengan Umurmu berapa, Meji? Udah lapar aku abangku, udah 9:30 nih, belum sarapan ini. Iya, kalau Pak Novan itu ditahannya dulu perutnya, makan nanti sekali dalam sehari. Ya, umurnya berapa, Bang? Umurnya berapa? Masih adik saya ini si Novan, 20-an. Iya, Yata Fati, selamat pagi Pak Yata Fati. Jauh. Bang Sofian noise, Bang Sofian. Pak Yata Fati. Hah? Hujan Noise. Hujan. Ya, izin di-mute kan, Bang? Iya, Pak Yata Fati, silakan mau berbincang-bincang sama pendeta atau sama Bapak Jimen atau sama Bang Beji atau akun perang atau Pak Sopian atau kepada saya sendiri. Silakan. Oke Bang, saya perkenalkan diri sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Saya berasal dari Nias Bang, dari Nias Utara saya. Iya, silakan Bang. Ya, silakan Bang. Atau abang mau memberikan bantuan kepada Bezi, dia mau menikah, dia butuh 60 juta Bang. Karena selama ini nggak berhasil Bang, usaha dia nggak berhasil, nyamar-nyamar masuk Islam berupaya
berharap 60 juta itu bisa dia temukan, bisa dia dapatkan lalu dia menikah gitu. Bisa Bang, jadi mana tahu gitu bang? bang ya. Ah. Mana tahu abang bisa jual Gunung Sitoli bang? Jujur, jujur ya Lanjut, Bang Abang. Yafati, Bang Yafati, tidak ada loh orang Nias, sikap orang Nias seperti itu mengumpulkan donasi untuk nikah, tidak ada. Orang Nias itu pekerja keras, kerja apapun dia kerjakan, kerja kasar pun di pasar-pasar dia kerjakan. Oh, Demi Jimen, dia betul. Di Pringgan ada juga kawan orang Nias di Pringgan. Marga, iya betul, Marga Hia. Iya, Iya. kerja loh di Pringgan. Selamat pagi. Ini anggotaku ada 2 orang Nias ini. Selamat pagi Pak Dehe dan kawan-kawan semua. Semoga kita sehat selalu di Selamat pagi. Pagi saudaraku Depi Jai. Iya. Kayak mana ini mendung-mendung aja Pak Dehe, tarik selimut, makan ya kan. Ya, silakan Pak Bang Yafati, gimana tanggapannya atau bagaimana Iya. ada masukan gitu. Silakan, gantian. Sebenarnya kan kalau khusus kita orang Nias ini kan yang namanya untuk ini saya berbalik dengan komentar Awang dulu tadi. Kalau seorang putra Nias itu menikahi seseorang itu istilahnya membentuk rumah tangga. Berat bang, berat kalau sama orang Nias karena di Nias ini kan maharnya sangat besar bang. Ya, kita tahu Bang, karena saya juga orang Medan Bang. Dan Iya bang teman ya. saya juga banyak orang Nias. Nah, saya tahu. Tadi juga Bang saudara kita Jimen juga sudah menjelaskan kok. Siapa lagi Pak Dehe. Ya, silakan Bang. Mungkin Abang mau memberikan nasihat gitu kepada si Bezi supaya dia menjadi anak yang baik ya. Jadi segala sesuatu yang diharapkan itu dikabulkan oleh Tuhan gitu Bang. Kalau kita berbuat jahat Bang, kita minta, kita berusaha bagaimanapun itu nggak akan bisa berhasil. Betul bang, betul. Akan dihambat oleh Tuhan. Iya. Jadi kalau Apapun saya keyakinannya kan begitu. Nah, silakan iya. Bang. Saya di sini nih ya standar saya itu ya berusaha bang. Selain berusaha itu ya itu nggak apa namanya itu tidak umum kan. Jadi Betul. iya kan. Jadi Iya. kalau kita berusaha apapun dia itu mau berhasil mau enggak itu urusan Tuhan. urusan usaha kita kan gitu bang. Betul. Mau berhasil mau enggak itu urusan usaha kita sendiri karena kerja keras kita itu sudah kita sudah kita kerjakan gitu bang. Komal saya diperbesar. Komal satu-satu. Jadi komal saya diperbesar Pak Dehe. Pengalaman saya ini bang ya. Pak Dehe, pengalaman komal saya bisa diperbesar nggak bang? Biar kupermalukan aja Gimana? depan mereka semuanya. Komal saya diperbesar. Iya, kenapa? Biar langsung kena. Ya diperbesar aja. Biar ada yang kutunjukin. Perbesar, langsung tunjukkan apa yang mau Iya, kau iya. tunjukkan. Kau tunjukkan foto kau lagi tidur. Aneh-aneh aja kau ini. Bahaya kau ini memang. Pak Dehe, nggak boleh. Biji Ya, nanti aja bang, nanti dulu, nggak apa-apa. Sharing aja dulu. Sering-sering dah lah dulu. Nah, atau enggak kau tunjukkan aja langsung, kenapa sih? Hei, kau tunjukkan aja langsung, kenapa kau dibesarkan kali minta panggung kau? Saya loh, biar semua ini Nggak bisa dibesarkan. Ini layar kosong tinggal satu aja Bezi, ganteng. Iya, ayolah Pak ganteng. Dehe, besar lah. Tinggal on cam aja, nggak perlu kau besarkan. Udah kenampak muka kami tuh udah kenal kau adekku sayang. Enggak, diperbesar aja dulu komal saya. Ini biar gue malukan nih sekaligus semua nih. Besar ngomong. Alah. Bisa Pikir nggak? apa yang kau bilang? Sombong amat. nanti kau ya dipermalukan. Ini aku tuh nggak pernah ngefitnya, nggak banyak ngomong. Kita main bukti saja gitu loh. Ngomong, Bezi, ngomong, bukan ngomong. Kau bahasa Indonesia aja kau kurang. Gizi kau kurang, gizi. Makanya makan ikan. Kata Dehe makan ikan, jangan makan kebohongan. Ngomong. Kita tidak ngomong-ngomong di sini Nova ya. Nova, kita tidak ngomong-ngomong, kita ngomong. Ya, saya ulang. Pak Dehe, aku mau nanya sama Pak Dehe sebentar ya. Pak Dehe selama Iya. buka Komal, pernah ndak dengar orang Islam mengaku jadi oten?
Belum. Yang saya pernah dengar itu ada guru, para gurunya pendeta, tapi oten. Bedanya Motin itu. Karena kami Muslim, kalau kami mengaku agama lain, maka kami udah bukan Islam lagi. Ada di situ. Iya, saya juga kaget si Bapak tadi yang naik mengatakan Beji sudah enggak Islam lagi. Karena ada Bapak siapa tadi itu yang bintang Ya, itu. karena gini, Saya Bezi kan hari apa kan juga aku naik ke Bezi. Bezi, apa kau sudah Islam? Dia bilang sudah tidak Islam. Apa kau di Kristen lagi? Dia bilang bukan Kristen. Jadi dia masih ngambang juga. Karena di Kristen itu nanti ada penggembalaan lagi juga dia, nggak mungkin masuk Kristen. Dia penggembalaan kurang lebih 6 bulan, baru bisa masuk Kristen lagi. Karena sudah termasuk menyeberang, sudah pindah dari keyakinan awal. Mungkin beliau berkata demikian. Pak Dehe, diperbesar dulu komal saya, Pak Dehe. Diperbesar dulu. Karena memang, karena gini ya, Pak Dehe, Coba kalau saya. di... Oh ya, bisa. Ya, silakan Bang Beji. Apa yang silakan on cam sudah kuperbesar. Nah, ini Bang Faruk, udah gue chat nih. Semoga dia balas dan gak takut. Oke? Ini Bang Saya Faruk nggak yang bisa kalian melihat, bilang, Bang. aku bisa minta donasi 60 juta. Kalau Oke. bisa ke komal Sudah orang, gue cek. jangan bawa nama orang. Jangan bawa nama orang. Itu nanti Kalian kau kan buka kalau naik beritanya komalnya dari Bang Faruk, kan? Oke? Jadi, gue tunggu nih balasan dari si Faruk ini. Semoga dia bertanggung jawab atas narasinya. Oke? Apa? Saya harap Apa Islam narasinya, Bang? punya malu. Saya nggak kelihatan ini. Bang Saya Faruk yang mengatakan saya minta uang ke dia 60 juta. Saya harap dia di sini, dia akan membalas chat saya. Oke? Supaya Islam ini tahu malu sedikit. Teman-teman silakan di-share ke Bang Faruk supaya dia tahu. Dia ada bertanggung Bang jawab Beji ya. di sini. Semoga. Saya sudah chat dia Tapi di itu WA. nomornya Bang Faruk bukan? Ini nomor Bang Faruk. Ini nomor Bang Faruk. Mana namanya? Iya. Saya sekali ngomong Jimen kabur. Ya kan? Ketahuan semua siapa yang bohong. Saya sudah chat. Mana nomornya? pikir saya- Nomornya mana? Nggak nampak nomornya. Yang chat kamu aja itu Kau nggak mau tahu. nomornya? Yakin? Kau mau nomornya? Kamu pikir nanti Ya, kau coba malah saya telepon Bang Faruknya. Saya kan kenal baik dengan beliau. Kita tanya. Iya, telepon. Dikatanya kabur saya ke portal dibilang kabur, ini bohong-bohong anak hantu ini. Bohong-bohong. Kau buka bohong, dulu. Bu. Mana fotonya mana? Bang Faruk dia kenal baik dengan saya. Bisa saya hubungin dia. Telepon, kon nggak telepon. Aduh ya. Tunjukkan mana? Tunjukkan, jangan ngopi. Tunjukkan dulu mana, jangan mana. Tolong dibesarin saya Pak Dehe. Tolong dibesarin. Izin Pak Dehe, saya dibesarin. Izin. Kita lihat apakah dia ganteng seperti yang dia bilang. Saya iri karena lihat mukanya. Kau lihat mukanya. Saya besarin dulu Pak Dehe. Saya pengen lihat mukanya di layar tancap ini. Mana? Ini Pak Dehe suruh kasih lihat lagi chatannya dong. Saya mau lihat namanya, di situ ada nama Bang Faruk enggak? Iya, nomor handphonenya kita cek. Itu nanti bisa dia pakai akun fake lain, ya WA lain, lalu ngechat. Karena saya punya handphone 2, saya bisa WA-WA-an HP saya 2 ini. Betul. Pak Dehe, besarin saya Pak Dehe, Bezi, izin. mana buka lagi Bezi? Bohong. Ke atas bisa itu. Kau naikkan Bisa. ke atas, bisa. Kasihan kalau. Jadi Belajar gini, nipu. Ini Saya nomornya. Ini nomornya. Kalian catat. Pak Dehe coba catat nomornya ini. Oke? Coba catat nomornya ya. Pak Dehe mau.
Bukan, catatan Bukan. kamu tadi, Nomor catatan nomor yang kamu tadi, yang tadi nomornya. Yang tadi yang kamu Yang WA tadi, tadi, yang coba tadi, kamu yang atasin tadi. atasin itu kan namanya Yang tadi kelihatan itu mana? balasan sama dia. Masa nggak bisa? Ya udah coba SS lah nomor orang kalau bisa bang di profilnya. Bisa, Bisa di siapa bilang nggak screenshot, bisa? bisa. Kalau bisa, coba kalau bisa coba. Gue biarin. Berapa dulu. bang? Biar saya Aduh. telepon. Iya, Nggak usah Pak De, 0852. dia jangan ditelepon Pak De, suruh kasih lihat lagi dia yang tadi WA tadi. 0852 9751. Nanti Pak De kena ban, jangan sebut-sebut itu. Ih, kok kalian pada sensitif so? Udah coba, WA-nya tadi mana? Iya. 0852 9751. Abang, sebentar dulu. Ditombak ini, teman-teman tolong di tap-tap Kan layar aku udah ya. bilang, memang sengaja Bezi ini. Oke. Tetap layar aku. Ya, teman-teman yang di bawah tolong tap-tap layar karena kena tombak kita. Udah? Kasih lihat WA, tapi kau nggak kasih lihat itu nomornya. Coba Udah kau Pak De, tampakkan. udah kamu catat? Di DM aja nanti bang, aku kena tombak nih, udah peringatan ini. Jangan bongkar-bongkar dapur orang di room ini. Udah. Kau jangan sebar-sebarkan nomor orang di room ini. Kena pasal nih kau. Kau yang minta tadi, aku hanya ikutin kok kemauan Mana kalian. ada, nggak ada yang minta, nggak ada. Pakai etika kau. Nggak ada yang Sebar-sebarkan nomor minta. Nggak ada Kamu yang bilang minta. Kau besarkan tadi yang- saya kau mau minta bikin besarkan. malu mereka semua. Apa Mau maksudnya? kutunjukkan bukti-buktimu Kalian minta apa? nomornya. Siapa yang minta nomor? Siapa yang minta nomor kalau bukan Pak Dehe? Mana Bang. screenshot ini mana? Nanti di DM aja, jangan di sini karena di sini juga kita jaga privasi beliau ya, saling menghargai. Gitu. Aku sudah suruh. Ya, siap-siap ya. Siap-siap. Aku Mungkin sudah awalnya suruh gue Pak. nyantai aja sebenarnya nggak mau ngerespon seperti ini. Tapi karena kalian mancing ya udah, ayo kita main-main. Aku sudah suruh kawan-kawan untuk undang Iya, Parut. kita main-main dulu. Apa? 1 banding 1000 pun gas. Kita main-main dulu, ayo. Tenang saja. Kau ini kenapa? Lo kayak orang punya penyakit hati. Ada apa denganmu nih Bezi? Jadi sakit hati kena 60 juta nggak bisa dikabulkan. Iya loh, ini Oh, kan jadi gue kau masuk Islam, kau cari duit Bezi. Iya. tenang saja. Kalian lihat pada akhirnya aja nanti. Gue mau lihat juga. sikap Tadi aku kalian nanti. suruh Parut kemari. Mana WA-nya tadi mana? Kasih lihat nomornya mana? Kok nggak berani? Cuman sekali lewat doang. Aku aja belum selesai baca loh. Betul. Udah, gue tunjukin lagi, besarkan lagi Pak Dehe. Mungkin Kasih lihat penasaran nomornya. penonton di bawah semua. Ya, bentar ya. Perbesar dulu. Nanti besarkan saya ya. Saya mau ngomong juga. Nah, Besarkan layar saya Pak Dehe. Ya. Ya, itu ya. mana nomornya? Itu di atasnya nggak kelihatan, kecil kumalnya. Ya udah screenshot nanti kirimkan sama orang. Chatnya tadi itu chat ini kan tidak muat ini kau katakan. Sebenarnya muat, kau ngarang. Kau muat, kau Udah, ngarang. kirim sama Pak Dehe atau sama siapa? Gus? Sama saya. Udah. Ya udah, ini gue kirim. Nah, begitu. Tenang saja. Nah. Oke, besarin saya Pak Dehe. Izin Pak Dehe, besarin saya. Oke. Nah, jadi inilah foto Sinovan. Inilah foto yang diiri-irikan oleh semua orang. Iri semua orang dengan fotonya ini. Kegantengannya iri. Ya. Perempuan di luar sana sudah buka celana, dibilang mana yang berkurap pantat. Nyariin Sinovan buka celana, dibilang mana yang berkurat pantat itu. Saya mau kejar dia. Kau lihat ini fotomu. Kau bilang ini yang diirikan. Sudah kau tak bersekolah, kau bandingkan pula sama saya.
Ya, saya hanya membuktikan fakta kalau saya. Fakta apanya? Ini faktanya fotomu. Ini foto siapa? Foto orang lain. Ya lo, silakan kamu hina orang. Ya, iya lo, langsung ngedon dia. Iya lo Jimen, tolonglah. Apa sih yang mau tolong? Kamu kan belum terima pesanku, jadi nggak bisa kirim pesan samamu gitu loh. Oh, foto chat tadi ya saudara? Chat tadi? Iya. Kan gini bang, Nggak kalau bisa chat itu kan dikirim. pasti ada namanya kan bang. Itu chat sama siapa itu nggak ada namanya masalahnya. Iya, itulah kebohongannya. Makanya saya bilang, Novan, jangan kau ajari ikan berenang. Kami duluan berenang, kau baru nyemplung, kami sudah kering, saudara. Ya, inilah. Apa deh? Oke. Ah, ba, ya ibu foto sobeni hogo we, lalu ya jalan. Kamu kak, coba lihat. Bunda Rosita, udah kirim sama muka, bisa dikirim sama coba lihat sendiri. Ah itu Bang saya. Faruk mau minta naik. Ah itu. Nah, ya. Udah suruh naikkan dia. Ya, assalamualaikum. Apa itu? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kata Beji Bang, Waalaikumsalam. Nah, Bang, oke, Pak. kata Beji Bang Faruk bohong soal donasi, dia mau nikah 60 juta. Oke. Saya luruskan Iya. ya. Saya tidak pernah mengatakan si Bezi minta donasi ke saya 60 juta, tidak. Nah, Oke. Tapi yang saya ceritakan begini, yang saya sampaikan. Inilah terakhir saya komunikasi sama dia. Ah. Dia mau nikah nih, mau kawin nih sama perempuannya nih. Oke. Oke. Nah, dia bilang ayah dia nyuruh dia pulang ke Nias. Dan ayahnya sudah memberikan panjar sama dia. Dan siap membiayai pernikahan dia sama perempuan itu. Bukan begitu, Bezi? Oke, bukan begitu? lanjut bang, lanjut aja. Bezi on cam Bezi, on cam kau Bezi. Oke, udah, aku bilang. Kalau kau nanti pulang, murtad kau nanti. Pasti orang tuamu itu meminta kau supaya kembali ke Kristen lagi. Dan kau laki-laki, harusnya kau bertumpu sama kakimu, jangan kau kembali lagi. Terus Bezi bilang, oke bang, kami nggak pulang. Lantas gimana dengan pernikahanku dengan perempuan ini, dengan pasanganku ini? Aku menafsirkan di situ seolah-olah si Bezi, ini omonganku ya kemarin, seolah-olah si Bezi mau melimpahkan tanggung jawab supaya aku ngurusi perkawinan dia di Medan. Bahaya Udah. kau ini, Novan. Setelah itu aku bilang sama dia, udah terserah kau kalau mau kembali ke Nias, aku bilang. Karena apa? Karena dari narasi yang dia sampaikan ke aku, seakan-akan dia minta aku yang ngurusin perkawinannya dia. Kan gitu. Tapi aku tidak bilang sama orang. Nah, bahwasanya si Bezi minta donasi 60 juta. Nah, setelah itu aku tidak komunikasi lagi sama dia. Itu komunikasi terakhirku sama dia. Nah, jadi fitnah yang sudah ada Bang Faru, gue minta donasi sama Bang Faru, minta uang kawin sama Bang Faru 60 juta. Iya kan Kian Santang yang nyampain, Kian Santang. Kau dihubungi. Ini Bang Faru di sini. Bang Faru di sini sekarang. Iya, sama Bang Faruk terakhir ngomong kau limpahkan kepada dia pernikahan kau, bodoh. Masalahnya yang tadi bila katakan sama kamu, yakni yang disampaikan kepada kau Novan, dengarkan, woi. Hubungi Kang Kian Santang biar ditunjukkan sama dia sama Kang Kian Santang. Kau ngomong sama Kian Santang 60 juta, botol. Kan Kian Santang ngomong sama kami. Bang Faruk itu terakhir ngomong kau limpahkan kepada dia soal pernikahanmu. Apa masalahnya di situ? Emang betul kan langsung diucapkan beliau? Bang Faruk, ada kulimpahkan Bang. Bang Faruk, saya harap Abang lebih jujur. Enggak ada kulimpahkan ya Bang ya. Bahwa nanti Abang bayarin ya 60 jutanya. Enggak ada ya. Bukan seolah-olah lo Bezi, seolah-olah. Bener nggak adanya? Ketika kau mau menikah sama perempuan itu ke Nias, kau telepon aku. Ayahmu itu menawarkan seperti itu ke kau, bener nggak? Aku hanya kasih tahu ada istiadat Nias Bang. Oke, gue jelasin ya. Bang, Bener nggak? Kau nggak ada cerita ada istiadat Nias itu begini bang? Nggak ada. Bener nggak yang ku sampaikan itu? Nah,
Terus kau bilang, oke bang, aku nggak pulang bang ke Nias bang. Lantas bagaimana dengan pernikahanku sama calonku nih di Medan? Bener nggak kau ngomong kayak gitu? Ya, Ya udah betul dong. Kan kamu limpahkan ke aku ngurusin perkawinanmu. Karena apa? Karena kemarin setiap kau punya persoalan, bukankah kau ngadu ke aku? Dan aku berupaya menyelesaikan persoalanmu, apalagi perihal tentang materi itu nggak? oke. Jawab. Itu Betul atau tidak? Jawab dulu Novan. Betul atau tidak? Tidak. ya sebelumnya betul. Iya, udah. Wajar aku berpikir seperti itu. Ketahuan kau. Kau nanti limpahkan ke aku biaya perkawinan kau. Ketika di Medan, makanya aku bilang, ya udah silakan kau pulang ke Nias Bezi. Silakan kau pulang ke Nias. Terakhir kau bilang, bang, aku mau pulang ke Nias. Bisa nggak disiapkan pengawalan untuk aku selama di perjalanan? Betul nggak? Betul. Betul, ya udah. Limpahkan ke aku persoalan kau dulu. Ya aku hanya minta Kenapa bantu. dikawal, Ya Bang? aku betul kan kalau benar. Kenapa dikawal saudara kita Beji? Presiden. Nggak Pak Dehe, dia bilang dia takut ketika dia kembali ke kampung halamannya dia diapa-apain. Nah dia minta jaminan keselamatan ke aku dalam bentuk pengawalan. Mau uang dari mana kita Pak Dehe? Mau uang dari mana? Aku Udah lah, dapat Bang. pengawal Jangan 2, 3, 5, 10 perjalanan dari Medan sampai ke Nias. Tapi aku waktu itu masih menjaga perasaan dia dengan mengatakan tidak ada. Tidak, Iya. tapi tak kutanggapi itu. Nggak aku balas WA dia, nggak aku tanggapi perihal dia minta pengawalan itu tadi. Karena apa? Karena aku tak mampu. Udah di mana ngurusin dia? Orang aku berpikir, nggak mungkin. Kalau dia udah ikuti kesepakatan dari orang tuanya, tidak mungkin dia dicelakakan lagi sama orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua aku berpikirnya, akomodasinya dari mana? Uang dari mana? Aku ini bukan pengusaha. Apa yang ku bagi sama si Bezi, jujur aja aku bilang, si Bezi pun tahu. Dari gift yang dibilang Oten ya aku ngemis. Si Paruk ngemis koin dari situnya. Makanya setiap aku bantu Bezi itu di sore hari. Jujur aku bilang, setelah aku WD, apa yang ku dapatkan, kalau dia minta bantuan ke aku kasihnya sore hari, kalau nggak di malam hari. Ku bantunya dia. Tapi kalau pengawalan uang dari mana? Ya nggak aja. Iya, jadi begini Bang Faruk. Oi. Nah, Bang Faruk, kemarin itu kan dia ngomong sama Bang Faruk untuk menjaga keamanannya kalau balik ke Nias. Kemarin dia balik ke Nias, datang ke orang tuanya baik-baik aja dia. Itulah komunikasi dia kemarin seperti itu, Bang. Aku pun ada bilang, aku pikir dua hal. Yang pertama, kita tahulah orang tua kan, kalau dia mau pulang nggak mungkin dicelakakan lagi. Betul. Itu yang pertama. Yang Berbohong kedua, dia. aku memang nggak punya kemampuan. Siapa berapa mau biaya kita keluarkan kan gitu. Tapi itu tidak tanggapi. Aku nggak bilang Bezi begini gini nggak ada lagi. Ya, boleh Bang gantian ngomong? Faruk, maaf sebentar. Bang Faruk dia kan ngasih lihat chatan samamu, Bang. Katanya dia minta pertanggungjawaban sama Bang Faruk. Kami minta kasih lihat nomornya, tapi dia nggak mau. Dia bilang gara-gara uang 60 juta itu. Loh, kan aku udah bilang bukan lisanku yang mengatakan uang 60 juta. Cuman aku lupa jumlahnya. Dia bilang ayah dia sudah menyiapkan biaya perkawinan dia sudah dikasih pancar. Ayahnya siap memberikan pancar. Aku lupa nominalnya berapa, 40 atau 60 juta. Kan aku bilang ayah dia itu. Oh, Benar berarti nggak dia mau kasih pancar, Bezi? benar nggak Beji? Apa Bang? Bener nggak kau bilang kemarin sama aku? Kalau kau mau pulang, ayahmu siap memberikan panjar, bener nggak? Dia yang siapin. Ayahmu, kan kau bilang ayahmu, bener nggak? Iya. Nah, tapi aku lupa jumlahnya waktu itu. 40 Ya, terus atau 60 juta, aku lupa. Aku bilang. Udah. Si Bezi minta donasi sama aku enggak. Cuman ya karena setelah dia di Medan, dia terombang-ambing di Medan, ya kan? Aku yang ngurusin kebutuhan dia.
narasi dari dia, aku menerimanya ini dengan tantangan. Dia bilang, oke lah aku nggak pulang ke Nia. Sebagai lantas di Medan, gimana perkawinanku bang, kata dia. Aku menilainya itu seakan-akan si Beji nyuruh aku yang ngurusin perkawinan dia sama perempuannya di Medan. Ya udah aku lepas tangan. Setelah itu aku nggak balas WA dia lagi, gitu loh. Nggak ada Aku kan, balas aku minta-minta. Iya. Nggak ada aku minta. Tapi gini Beji Novan, dengar ya. Malu nggak Kau bilang tadi, kau katakan bahwa kau nanti kalau balik ke Nias, kau digebukin sama orang kampungmu. Padahal sebelumnya kau sudah balik ke Nias. Tidak ada digebukin orang kampungmu. Jangan kau fitnah orang-orang Nias di sana. Bohong aja kerjaanmu, Novan. Itu satu. Kedua, saudara, dengar Novan, dengar. Ini sama saudaramu Kandamu Jimen. Dengar. Udah ketahuan kan? Iya, dengar. Itu satu kebohonganmu. Kebohongan kedua, saudara. Kau katakan bahwa bapak di sana, bapak ya saya sopan, bapak di sana kau katakan akan menanggung soal pernikahanmu. Lah, kalau menanggung berarti keselamatanmu dijamin. Kan yang dinikahkan juga kan? Kenapa kau malah mempermasalahkannya kepada Bang Faruk? Kita ini orang berlogika, saudara. Aku udah boleh ngomong? Kayaknya. Silakan jelaskanlah itu waktu ada keadaannya Bang Faruk di sini. Jelaskan. Nih. Dari perjalanan dari Medan, banyak orang melihat aku naik motor dari Medan sampai Sibolga. Iya. Oke? Iya. Dan naik kapal lagi, aku bawa motornya ke kapal. Dan dari pelabuhan angin Gunung Stoli sampai ke kampung, aku naik motor. Oke? Orang tua aku taruhlah, nggak apa-apa. Di jalan aman nggak kira-kira? Siapa yang tahu? Aku hanya minta sama Bang Faruk, kalau misalnya ada bang yang bisa, misalnya saudara kita yang bisa mantau saya, atau ya berkata kasarnya mengawal gitu ya, mantau saya, bolehlah dikasih tahu bang. Itu yang saya bilang. Di jalan saya kau sengeles, namanya orang minta dikawal sama aja kau nyewa polisi ngawalmu sampai ke rumah. Presiden. Iya, ini yang berpura-pura nyamar ini presiden loh. Iya. Kapolres langsung yang kawal kau atau Kapolda Sumatera Utara. Udah ketahuan. Kayak saya nih Bezi ya, waktu saya waktu zaman corona, saya nggak berani pulang, saya minta kawal. Saya minta kawal sama Pas Pampres, nyampe ke Lampung, Pas Pampres nginep di rumah saya 1 malam. Karena suami saya nggak bisa nganter, saya minta antar tuh sama Pas Pampres sekalian diawasin. Saya bawa anak 2. Iya. Kawal saya. Assalamualaikum, saudara imanku. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nih, mohon maaf ya saudara imanku, Bang Paro lagi buka komal, jadi biarkan selesaikan dulu Bang Paro sama si Beji, kita jangan ngomong. Ku bilang ya Beji ya, karena aku nggak tahan dengan telingaku omonganmu tadi di sini. Ini Bang Paro naik ke sini aku yang nyuruh loh. Beji, nggak tahan telingaku denger kau ngomongin Bang Paro, kesuruh. Dia buka komal itu. Lagi buka komal. Aku yang nyuruh dia ke sini supaya clear. Biar tahu kok Beji ya. Jadi buat saudara imanku, Bang Paro lagi buka komal. Jadi biar kita selesaikan dulu Bang Paro sebejinya. Silakan Bang Paro. Nah, silakan. Gue udah jelasin perjalanannya kenapa gue minta bantu gitu loh. Lanjut Bang Faro. Gimana? Iya. Aku udah jelasin. Aku di perjalanan kenapa aku minta dipantau ataupun dikawal, kata kasarnya. Karena gue naik motor dari Medan sampai Sibolga. Itu naik motor loh. Iya, apapun itu alasanmu, aku memahami. Dan kau pun tahu, memahami juga lah kondisi Bezi waktu itu. Maaf cakap, ini maaf cakap. Kado lah aku minta tolong orang awal kau. Kau pikir cuma dikasih permen? Kan enggak kan? Iya. Uang semua masalahnya itu kan. Dan aku kan enggak bilang kau, oh si Beji penakut. Ada aku bilang gitu kemarin, kan enggak kan? Enggak. Tapi ketika aku tidak menyanggupi keinginanmu, ya kau paham juga lah uzurnya aku, keterbatasan aku, gitu loh. Aku itu juga yang aku tetap pulang, sampaikan. Iya, Gitu loh. aku juga tetap pulang kan, Bang.
Yang ku bilang pun itu hanya kalau ada, kalau nggak ada aku juga tetap pulang, beranikan diri kan gitu. Cuman yang jadi problem sekarang ini tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah ini gitu loh. Ada yang bilang gue minta donasi 60 juta lah, yang katanya disampaikan sama Bang Faruk lah. Nah itu yang gue pengen clearin gitu loh masalahnya. Karena ini sekarang sudah jelas berarti masalahnya selesai. Aku tak pernah mengatakan si Bezi minta uang sama aku 60 juta untuk perkawinannya. Tidak pernah aku berkata begitu. Cuman dari di obrolanmu sama aku terakhir kemarin itu, ya, aku bilang gini, aku menangkap seakan-akan, ya, pernikahanmu sama perempuan itu di Medan, ya, kau limpahkan ke aku. Kan aku bilang, seakan-akan. Karena apa aku berpikir seperti itu? Karena selama kau di Medan, setiap kesulitanmu itu kan aku berupaya hadir menyelesaikan masalahmu, apapun persoalannya itu, gitu loh. Karena hal itu aku menganggap, aduh, jangan-jangan si Bezi ini mau nyuruh aku juga ini untuk menyelesaikan masalah perkawinannya. Dan setelah itu tidak aku tanggapin lagi. Kan gitu, aku tidak ada lagi menanggapi WA-mu. Gak aku balas lagi WA-mu. Ya betul Bang, itu nggak saya salahkan. Berarti di sini udah clear ya. Saya nggak ada minta uang. Itu Iya, terus kau pulang kampung minta pengawalan itu apa? Ya, kau pulang kampung minta pengawalan itu apa? Sementara kau berpura-pura di sini, kau menipu gitu. Bang Kau Beji, bersandiwara. Apa alasanmu kau minta pengawalan? Biaya untuk itu minta maaf apa? aja Bang Beji sama Bang Faruk supaya jangan begini terus. Jadi alangkah baiknya minta maaf, itu yang terbaik. Dan saya sarankan Anda juga untuk minta Satu maaf. lagi, bentar Pak D ya, bentar Pak D. Muslim. Bentar Pak D ya, aku pribadi kenapa aku membongkar ini, ya, aku sampaikan ke kawan-kawan, ya, apa yang sudah aku lakukan ke Bezi, aku udah bilang, jujur aku sakit hati, kecewa. Ketika aku naik ke Komaldia, diskusi aku sama CP, dia seakan-akan berpihak kepada CP. CP ngomong, aku diem. Ketika aku ngomong, si CP menimpal perkataanku, dia nggak nge-mute si CP. Kalau aku tahu dari awal dia berpihak pada si CP, nggak akan naik aku ke Komaldia, wallahi. Aku naik ke Komaldia waktu itu karena aku masih menganggap si Bezi ini menganggap aku abangnya. Ya pastilah aku mendapatkan perlakuan hormat dari si Bezi gitu loh. Tapi kalau aku tahu seseorang itu tidak lagi menghargai aku, bahkan merendahkan aku, ngapain aku pergi ke situ? Bundir namanya. Makanya di tengah-tengah diskusi aku bilang, Bezi, gini perlakuan kau sama aku Bezi, aku bilang. Gini balasan kau sama aku Bezi. Karena apa? Debat ini loh, aku mau memberikan pemahaman tentang wa innaka dalam original teks itu pemahaman nahu sorobnya. Tapi dipotong sama CP, si Bezinya diem. Aku kecewa. Kalau kita memahami di dalam pemahaman Islam, aku salah, nggak boleh ungkit itu memang. Tapi itulah aku. Ungkit jadinya kebaikanku sama dia. Karena apa? Sakit hati aku. Dan setelah itu kan aku berupaya tidak pedulikan lagi si Bezi, terserah. Dia katanya mau murtad, dia katanya masih mau Islam, ya dia terserah. Karena aku anggap dia sendiri pun tidak bisa menunjukkan, ya, perbaikan ukhuwah dia sama aku dengan aku datang ke Komal. Jadi perlakukannya aku seperti itu. Gitu loh. Aku udah nggak mau tahu lagi. Orang bilang, Bezi itu Bang Faruk begini-gini. Nggak mau tahu. Apapun tentang Bezi, aku bilang aku tidak mau tahu lagi. Udah aku anggap selesai aku sama Bezi, aku bilang. Oke? Oke Bang, siap Bang. Jadi gini, jadi gini, kalau anjing kita bolak-balik kita kasih makan, pasti dia akan nurut sama kita. Ini ada manusia, kita kasih makan malah jadi anjing, Lanjut. Ada lagi? Udah selesai Bang Faruk. Udah klarifikasi. Jadi tuduhan itu nggak benar. Kan yang nuduh bukan aku kan? Betul Bang, betul. Bukan Abang. Aku nggak salahkan Abang. Ya udah. Ya, kita udah aman Bang. Tergantung caramu bagaimana menyikapi perkataan orang kepadamu. Kau punya dua tangan, punya dua telinga. Gak bisa kau tutup semua mulut itu, kau tutuplah telingamu. Yang jelas, untuk perkataanku nggak pernah aku bilang si Bezi minta uang 60 juta, nggak pernah. Karena gini teman-teman ya,
Waktu aku pertama kali ketemu Bezi di kota Medan, ya hidup dia seperti itu, aku teringat dengan aku dulu. Waktu aku mualaf dulu di awal dulu, gelandangan aku, gak ada keluarga yang pedulikan aku. Udah kau anggap dia sebagai adikku. Apapun persoalan si Bezi, apapun kekurangan si Bezi, sampai aku lagi kerja pun. Ini aku bilang itu bukan mungkin lagi ya. Aku lagi kerja pun, aku telepon istriku, antarkan masak, tahu masak dulu yang enak, masak sop, antarkan, suruh anak-anak, antarkan nasi si Bezi di musola, aku bilang. Karena apa? Gelisah aku di kerjaan, takutnya si Bezi belum makan. Karena pernah satu kondisi malam, aku pulang kerja, aku tanya sama dia, kau udah makan Bezi? Belum bang. Waduh, dari siang kau belum makan? Belum bang. Aduh, di situ aku merasa bersalah. Sampai aku suruh orang belikan dia nasi, pergi beli nasi. Karena apa aku begitu? Aku udah anggap si Bezi ini kemarin itu udah seperti adikku. Dan memang begitulah aku mengurusi mu'alaf di bawah naunganku. Gitu loh. Aku udah bilang, ya, aku siap hancur dalam segala hal untuk membantu menolong mu'alaf, tapi sesuai kemampuanku. Kalau sudah di luar kemampuanku, diamku adalah jawaban bagi mereka. Kalau aku sudah tidak membalas WA-nya lagi, itu berarti itu artinya aku sudah tidak mampu. Atau maaf cakap dikatakan aku sudah mencret. Itulah kata kasarnya, nggak mampu aku lagi, dia mencret aku itu dah. Gitu. Tapi Ya. target dia bukan nasi bungkus Le, targetnya 60 juta Le. Oke ya. Target dia 60 juta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you Bang Faruk ya. Kasihan kan Ruhia itu. Bang Dehe izin ya Pak Dehe ngomong ya. Silakan. Ya, kalau Bezi, kau lihat kan Pak Dehe ini buka komal kan? Kau lihat kan Pak Dehe buka komal? Ada, dia pilih kasih. Kalau terjadi perdiskusian antara Oten dan saudara Iman kami, ada Pak Dehe membela Oten, membiarkan Oten bernarasi. Artinya gini deh, kalau kau buka komal silakan, tapi netral lah, berpihak, mana dia menyampaikan benar, mana enggak. Terus, kalau kau mau buka komal, mana kira-kira udah menghujat, udah kau turunkan lah. Tengok Pak Dehe, padahal Pak Dehe masih Kristen kan? Ya kan Pak Dehe? Masih Kristen Pak Dehe ini. Kalau aku jujur dari aku pribadi, aku tidak mau menjudge yang namanya Bezi ya. Menjudge karena namanya manusia itu kita nggak tahu yang namanya kilap ya. Saya sendiri pernah kilap juga. Aku sarankan ke Bezi, kalau kau menetap di suatu kaum, di kaum itulah kau. Kalau kau menetap di satu kaum lagi, di kaum itulah kau. Jadi jangan kau menjadi penjila di antara dua kaum. Betul. Karena itu nanti kena ke kau sendiri deh. Kau sendiri nanti yang bakalan hancur. Nah itu dia. Jadi mana kau bagusnya, di situlah kau. Ya Bezi ya. Sekali lagi Bezi ku bilang, kalau kau mau buka komat itu silakan, itu hakmu. Masalah agamamu sekarang apa gimana itu urusanmu. Ya. Itu dia. Oke, lanjut semuanya. Ya, ada tamu Pak Dehe Bang Jeffrey. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, menurutku kan yang pertama kan udah lewat. Ya, Bejinya juga udah nikah. Terus yang kedua mungkin ada nggak enakan lah antara Bang Faruk sama Bang Beji gitu kan. Yang pertama Bang Faruk merasa gua ada totalitas gitu dengan segala dengan segala keterbatasan Bang Faruk dia udah bantu. Cuman di satu sisi juga Beji mungkin ngelihatnya Bang Faruk ini orang hebat, orang yang bisa lah melakukan banyak hal gitu kan. Tapi kan Bang Faruk juga udah akui tadi bahwa ya janganlah kamu limpahkan semua ke dia gitu kan, karena Bang Faruk juga serba terbatas gitu. Dan aku lihat sih Bang Beji juga nggak to the point kan, mintanya juga nggak to the point, mungkin kode-kode lah gitu kan. Dan nggak mungkin juga lah minta 60, mungkin maksudnya ya bisa dibantu berapa, bantulah, termasuk waktu mau pulang ke Nias gitu kan, kalau ada yang bisa nemani, bisa bantu-bantu lumayan gitu. Dan Oke, Bang. Ya betul nggak Beji? Abang-abang, ini ada pembatasan 10 menit lagi, jadi saya juga nggak tahu nih. Oke. Jadi mungkin Beji alangkah baiknya, Beji alangkah baiknya ini di belakang lu telepon Bang Faruk ya, inilah
lagi pula udah mau bulan Ramadan, kalian ketemu ngobrol ya, saling inilah. Jul, memaafkan. dia udah geser Jul. Dia nipu-nipu selama ini. Dia bukan Islam, dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Nanti tuduhan Ya, kita kalian nggak bicara agama loh. Ini bicara, lo harus ingat kayak Bang gini Beji, terlepas agama lo apa ya. Kayak kita bilang binatang aja dikasih makan masih ini ya, masih tahu balas budi gitu. Apapun cerita, Bang Faruk itu pernah nolongin kamu, pernah bantu kamu gitu kan. Ya terlepas lah agamamu apa, ya sebagai sesama anak bangsa harusnya lo tahu lah mau gimana sama Bang Faruk. itu urusanku nanti sama Bang Faruk, Bang. Tapi di sini gue jelasin. Bang Faruk tadi sudah mengakui bahwa jumlah pun dia nggak tentukan 60. Dia sudah akui di sini. Saya sudah rekam. Betul. Ya. Iya kan? Jumlah pun dia nggak tentuin. Sementara tuduhan yang sudah ada fix 60 katanya. Ya kan? Tunggu, ini kan tuduhan dari ini ya, kan kita nggak tahu tuduhannya. Kadang-kadang kan netizen menanggapinya kan bisa beda-beda. Wah, Tapi lu dari hati lu terdalam, Beji, lu punya harapan kan, Bang Faruk bisa bantuin Nggak ada, Bang. gitu Nggak ada, kan? Bang. Sama sekali nggak ada. Karena yang ada di pikiranku saat itu, Bang, gue mau Bang Faruk itu bantu aku melalui cara KUA. Itu Ya, pikiranku. intinya lu berharap Bang Faruk itu adalah membantumu dengan cara Iya. apapun lah kan gitu. Jadi masalah jumlah itu pun Bang Faruk kan hanya nebak 40 antara 60 dan dia nggak berani mengakui dia sudah bilang begini. Oke? Itu salah paham namanya Bang Beji. Gini, Iya. ada orang kan kayak contoh nih. Kayak misalnya kayak contoh Bang Ota Waras nih. Bang Ota Waras cerita sama aku gini. Aku kan mikir, ya ngapain juga lu cerita ke aku gitu. Pasti artinya kan lu berharap gua nolongin gitu kan. Ada Ya. orang kan tipikalnya itu Betul, Pak. kayak Bang Faruk itu kan tipikalnya dia nggak bisa dengar teman susah. Ada teman cerita susah, dia jadi ikut kepikiran. Tapi ada juga orang yang masa bodoh kayak Kores misalnya. Kores lu mau cerita lu susah gimana pun dia juga nggak akan peduli gitu. Jadi ya lu harus lihat juga tiap orang itu punya cara nangkap yang beda. Bang Faruk kan selama ini kalau lu cerita apapun dia selalu berusaha bantuin kan. Ya, makanya coba bentar dulu ya Bang ya, biar gue klarifikasi juga dulu. Tadi Bang Faruk juga sudah akuin di sini bahwa asal mula cerita itu data itu karena ketika saya bilang, Bang, saya rencananya mau pulang ke Nias, tapi karena Bang Faruk bilang, udahlah nggak usah pulang ke Nias, nanti kamu diginiin. Makanya saya bertanya balik, terus gimana nih Bang? Soalnya udah dipersiapkan juga nih sama ayah saya gitu loh. Kan gitu, kan Bang Faruk juga yang ngomong itu tadi, bukan saya. Jadi sebenarnya di sini kan cuma salah paham pemikiran saya juga di saat itu ya mungkin nanti entah Bang Faruk bisa melalui KUA kan bisa juga kan, nggak mesti harus Betul, pulang tapi ke ya Nias. gini Beji, ini kan semua melebar karena omongan ini kan di media sosial dan kita tahu lah yang namanya media sosial ini kan opini-opini netizen itu kan banyak gitu kan. Yang pasti kan bukan Bang Faruk yang nuduh kamu, udah saya nggak disampaikan pernah juga salahkan sama Bang Faruk kan, bukan aku yang ngomong ya. Ya. Tadi gini Bang, aku yang bikin aku kaget tadi Bezi itu ngomong gini, besarkan aku biar kalian malu semua. Itu yang aku bikin kaget tadi itu. Dari tuduhan kalian lah. Biar kalian tahu tuduhan kalian itu nggak bener. Aku aja nggak ngomongin apa-apa kok. Aku dengar kawan Ya, ngomongin ngomong Bapak tadi. kalau iya bener. Udah Intinya Beji, begini. keras dilawan keras nggak akan selesai. Intinya begini udah, Bang, kalau ngapain? saya pribadi kalau orang udah baik sama saya akan minta maaf dan kita tuh jangan jadi kayak kacang lupa kulit gitu aja sih sebenarnya. Simple. Minta maaf aja udah. Kalau Nggak perlu udahlah nggak perlu ngomong sama orang tua kayak kamu ngomong Bang Faruk tadi. Nggak usah bahas Lo itu. gue. Itu nggak Untuk sopan kali ini itu. kebetulan Bang Faruk sudah klarifikasi dan juga sudah saya rekam. Jadi ini juga jadi bahan saya nanti untuk orang-orang yang nggak ngerti apa-apa atau orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak ngomong, biar mereka juga sadar sedikit gitu loh. Oke, saya sudah klarifikasi dan Bang Faruk sudah datang sendiri. Jadi saya anggap masalahnya selesai. Saya harap orang-orang di bawah juga tahu malu dikit gitu loh, bahwa mereka sudah menuduh yang enggak. Saya harap seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan Pak Dehe. Ya mungkin kayaknya Pak Dehe mau rungkat. Ya, saya ada pendapat sedikit Bang Beji.